Gunungan limbah cangkang kerang hijau menjadi masalah baru bagi warga di dekat Tanggul Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Warga berharap ada tindakan nyata pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Limbah cangkang kerang hijau menggunung dan sangat mengkhawatirkan di Tanggul Laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Padahal tak jauh dari lokasi, sudah ada tempat pengolahan cangkang kerang hijau, namun belum bisa menyelesaikan permasalahan limbah ini. Karena limbah yang diproduksi tak sebanding dengan pengolahan cangkang dalam satu hari. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik yang meninjau lokasi menyatakan setiap hari ada 1,5 hingga 2 ton limbah cangkang kerang hijau yang dihasilkan. Sementara tempat pengolahan hanya bisa mengolah sebesar 50 hingga 100 kg saja dalam satu hari. Dikhawatirkan jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka akan terjadi permasalahan baru di pesisir Jakarta. Diharapkan ada tindakan nyata dari sejumlah pihak untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sekelompok orang penagih utang nekat merampas motor seorang pria di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Aksi saling tarik dan rebut teman warga hingga viral. Empat orang penagih utang terlibat aksi rebutan dengan pemilik motor di Jalan Raya Bogor, Sukma Jaya, Kota Depok. Bahkan, salah satu penagih utang sudah menduduki motor incarannya. Hingga aksi saling dorong tak terhindari. Video perampasan motor ini pun viral. Korban yang masih mengenakan helm terus berusaha merebut kunci motor yang dirampas pelaku. Meski korban berhasil merebut motornya, namun keributan masih berlanjut selama 15 menit. Korban pun bisa lolos dari aksi perampasan lantaran adanya bantuan dari ojol yang kebetulan melintas. Menurut warga, aksi perampasan sudah sering terjadi lantaran tidak ada pihak kepolisian yang berjaga di persimpangan lampu merah Jalan Raya Bogor. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Diduga menggelapkan uang ratusan nasabah hingga senilai 9,1 miliar rupiah. Sebuah koperasi digeruduk warga di Serang, Banten. Guna meredam emosi warga, polisi harus menyegel kantor koperasi. Ratusan orang yang merupakan nasabah Koperasi Baitul Mal Watamwil atau BMT Muamaroh menggeruduk kantor lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Anyer, Kabupaten Serang. Beberapa nasabah yang terpancing emosi sempat melontarkan cacian pada para pegawai yang keluar dari kantor. Penyegelan merupakan lanjutan dugaan penggelapan uang ratusan nasabah senilai lebih dari 9,1 miliar rupiah yang disimpan dalam bentuk deposito dan tidak bisa dicairkan saat akan diambil nasabah. Sebelumnya nasabah diiming-imingi mendapat keuntungan 1% per bulan dari uang yang didepositokan, namun nyatanya uang nasabah tak bisa dicairkan. Kuasa hukum nasabah berharap proses bisa berjalan lancar dan keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya, serta para nasabah bisa segera memperoleh hak-haknya kembali. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Selebgram Lisa Mariana diperiksa selama 5 jam di Polda Jawa Barat dalam kasus pemeran video porno. Usai pemeriksaan, Polda Jawa Barat membenarkan bahwa Lisa Mariana dan teman prianya berinisial F merupakan pemeran video porno. Setelah mangkir dalam pemeriksaan pertama, selebgram Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Tresiber Polda Jawa Barat. Kedatangan Lisa Mariana untuk diperiksa terkait kasus video porno yang tersebar di media sosial. Gimana Kak untuk persiapannya? Ya, persiapannya ya? Siap dong, harus siap. Berstatus sebagai saksi, Lisa diperiksa selama 5 jam dan dicecar 30 pertanyaan. Usai pemeriksaan, Kabid Humas Polda Jawa Barat membenarkan Lisa Mariana merupakan pemeran video porno bersama teman prianya berinisial F. Pemeran dari video itu salah satunya perempuan itulah dia. Demikian juga pemeran laki-laki yang sebelumnya sudah kita periksa yang menyatakan juga bahwa itu dirinya. Sebelumnya, video porno Lisa Mariana dengan seorang pria bertato beredar luas di media sosial.
Selebgram yang pernah mengaku sebagai selingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu dilaporkan Asosiasi Advokat Indonesia atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan ITE. Polisi akan memperluas penyelidikan terkait pihak penyebar video porno Lisa Mariana. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD nekat menyegel ruang kelas dan melakukan perusakan fasilitas sekolah SMP PGRI di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian tersebut, seluruh siswa terpaksa belajar di teras sekolah. Puluhan siswa-siswi terpaksa belajar di teras sekolah akibat ruang kelas dikunci sepihak seorang anggota DPRD DKB di SMP PGRI Marinding, Toraja Utara. Pihak sekolah mengaku tidak tahu penyebab penyegelan ini dan tidak berani membuka segel. Tak hanya penyegelan, sejumlah fasilitas sekolah juga dirusak, bahkan fondasi bangunan sekolah juga turut jadi sasaran perusakan. Akibat kejadian ini, siswa-siswi hanya berharap ruang kelas biasanya digunakan kembali agar proses pembelajaran mengajar tidak terganggu. Biasa di pondok, biasanya di kelas. Kira-kira harapannya, Dek, untuk sekolahnya ini? Semoga bisa dibuka segelnya supaya lebih semangat belajar. Pihak sekolah dan wali murid berharap pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini demi masa hak-hak pendidikan anak-anak. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Tahun ajaran baru SDN 10 Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah hanya mendapat 2 siswa saja. Sekolah tersebut kalah bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan lainnya dan sekolah swasta yang menjadi favorit orang tua murid. Meski hanya diisi 2 siswa saja, proses belajar mengajar tahun ajaran baru terus dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 10 Krandegan, Banjarnegara. Pada tahun sebelumnya, sekolah hanya mendapatkan 7 murid saja, sehingga total sekolah ini hanya memiliki 43 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Akibatnya, meski pembelajaran tahun ajaran baru sudah dimulai, hingga kini sekolah masih membuka pendaftaran siswa, menunggu siswa yang belum mendapatkan sekolah. Walaupun kami juga sudah berupaya membangun komunikasi dengan komite, terus dengan masyarakat, bahkan kami door to door Pak, datang ke rumah-rumah. Namun memang kebetulan kalau wilayah yang dekat sekali sini nggak ada anak kecil, rata-rata sudah masuk SMP. Untuk antisipasi kekurangan murid, sekolah berharap ada penerapan zonasi untuk sekolah dasar. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Sekolah umum digratiskan, bahkan kini ada sekolah rakyat. Nyatanya masih ada siswa di Pandeglang, Banten yang putus sekolah. Meski SPP gratis, orang tua mengaku tak sanggup membeli seragam dan buku tulis untuk anaknya. Tahun ajaran baru dimulai, namun tidak semua anak bisa merasakan semangat masuk sekolah. Seperti yang terjadi pada Eni Anggraini, 13 tahun, warga kampung Cicadas, Pandeglang, Banten, yang terpaksa putus sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat Eni tidak bisa melanjutkan ke bangku SMP. Ibunya, seorang janda, tidak mampu membelikan buku tulis dan seragam sekolah, meski ada program sekolah gratis dari pemerintah. Setiap harinya Eni membantu ibunya mengupas daging dan biji coklat. Pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan rutin mereka untuk membeli beras. Usai dikupas, biji coklat akan dijemur dan dijual seharga Rp20.000 per kilogramnya. Itu mau sekolah, cuman kan ibaratnya harus ada biaya buat beli bajunya kan gitu. Dari mana kan hasil makan aja nggak cukup gitu buat sehari-harinya. Ibunda Eni mengatakan kehidupannya semakin sulit sejak bercerai dengan suaminya beberapa tahun lalu. Ia berharap ada bantuan dari Pemkab setempat agar sang anak bisa kembali bersekolah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Rostion, iNews melaporkan.